Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tommy Shoeli Rozak. Kalian bisa memanggil Kak Tommy. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini, pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang naratif teks. Okay. Narrative text tells a story what has a series of connected chronological events. The purpose of narrative text is to entertain the readers. Narrative text can be in the form of fables, legends, myths, and so on. And then narrative text can also be called a story with complication or problem of event and tries to find a solution or solve the problem. Jadi, naratif teks itu menceritakan sesuatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa atau peristiwa kronologis yang saling terhubung. Lalu, tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembacanya, seperti itu. Ingat-ingat ya, untuk menghibur pembacanya. Dan juga naratif teks bisa berupa fabel, legenda, mitos, dan lain sebagainya. Teks naratif itu juga dapat disebut sebuah cerita dengan komplikasi atau masalah peristiwa dan mencoba untuk menemukan resolusi atau memecahkan masalah. Baik, itu adalah intermezzo kita tentang naratif teks. Sebelum kita berlanjut lebih tentang naratif teks, Kak Tommy akan mengecek daftar kehadiran kalian ya teman-teman. Baik, saya cek terlebih dahulu. Yuan Dirgayanggra hadir ya. Terus V juga hadir. Lalu Karisma Nur. Karisma Nur juga hadir ya. Oke. Have you ever read a narrative text? Apakah teman-teman semua sudah pernah membaca teks naratif? If yes, please mention anything. Jika pernah, tolong sebutkan apa saja naratif teks yang sudah teman-teman semuanya baca. Yuk, sebutkan. Apa? Yang pertama. Apa, Yuan? Oh, ya, benar. Terus, yang kedua. Apa lagi? Ya, Karisma Nur, apa? Oke, benar. Oke.
Tak lupa, di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih terus terjadi, kesehatan menjadi hal yang benar-benar paling berharga. Banyak orang terpapar virus corona, penyebab COVID-19, dan bahkan harus berjuang demi nyawa. Itulah mengapa kita selalu ingat ya, kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat kesehatan yang kita terima hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita tentu harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita harus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, agar tidak mudah terpapar virus corona maupun menulari orang lain, kayak orang tua kita, nenek kita, kakek kita, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya. Lalu, Kak Tommy juga menghimbau kepada teman-teman semua, ada banyak cara untuk tetap hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga rutin, tidur yang cukup, serta menjaga kesehatan mental dan berusaha tetap rileks dan bahagia. Ingat, kuncinya adalah bahagia. Oke. Jika peraturan dari pemerintah harus menerapkan 3M, menurut Kak Tommy 3M itu kurang cukup kalau kita tidak berolahraga, menjaga pola makan kita, menjaga tidur kita, menjaga mental kita, dan yang paling penting bahagia. Oke? Baik teman-teman, perlu diperhatikan beberapa hal yang wajib kalian ketahui tentang unsur penilaian ya. Ingat-ingat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini, sikap kalian berada di kelas itu gimana sih? Apakah kalian gaduh? Apakah kalian ketika Zoom meeting ini ditinggal tidur, ditinggal main sama teman-teman? Jangan sampai seperti itu ya. Terus, yang kedua, penilaian keterampilan atau keaktifan di dalam kelas. Ingat-ingat, keaktifan di dalam kelas. Jika teman-teman banyak bertanya, aktif bertanya, sering ngomong lah istilahnya, sering ngomong. Nah, itu menjadi nilai plus. Oke. Lalu yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Ingat-ingat, penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan. Gimana sih penilaian pengetahuan itu? Penilaian pengetahuan itu hal-hal yang kamu dapatkan ketika Kak Tommy menjelaskan materi-materi di pertemuan kali ini atau pertemuan-pertemuan yang lain ya. Langsung saja kita menuju pada topik atau tema pada pertemuan hari ini, yaitu teks naratif atau naratif teks. Kak Tommy sudah memberikan link video pada WhatsApp group. Dibuka dulu, ayo. Dibuka dulu WhatsApp grupnya. Sudah? Jika sudah, itu di situ sudah tertera link, lalu kalian tonton ya teman-teman. Dan jangan lupa pahami alur ceritanya dan perbendaharaan katanya. Ingat ya, dipahami ya perbendaharaan katanya. Silakan ditonton teman-teman. Silakan ditonton. Ini Kak Tommy lagi menyiapkan slide untuk penjelasan materi.
Sudah ditonton? Baik. Yang mati ya tadi ya, yang sudah dikatakan sama Kak Tommy ya. Oke. Dengarkan penjelasan dari Kak Tommy baik-baik, diperhatikan dengan fokus. Jangan sampai pikirannya ngalor ngidul ya. Fokus. Oke, narrative text. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. The purpose of this text is to entertain the readers about the story or stories. Jadi naratif teks adalah jenis teks. Ingat ya. Jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur para pembaca tentang suatu kisah atau suatu cerita. Ingat-ingat ya, teman-teman, tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis naratif teks. Naratif teks bisa berbentuk imaginer ataupun faktual. Berikut adalah contoh-contoh genre dari naratif teks. Yang pertama itu ada fairy tale, terus ada misteri, ada science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, slice of life, personal experience, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah jenis-jenis naratif teks. Ingat-ingat ya, ingat-ingat baik-baik. Nanti di sesi terakhir Kak Tommy akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jadi Kak Tommy harap, Kak Tommy minta kalian memperhatikan baik-baik ya. Oke, lalu kita pergi ke ciri-ciri naratif teks. Perhatikan baik-baik, ini adalah ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Ingat ya, yang pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Lalu yang kedua, menggunakan noun tertentu. Untuk sebagai kata ganti orang. Ingat, untuk sebagai kata ganti orang. Yang kedua, menggunakan adjektif yang berbentuk noun phrase. Ingat ya, yang berbentuk noun phrase. Lalu yang terakhir atau yang keempat, menggunakan conjunction. Nah, itu yang ada garis bawahnya, conjunction, untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Oke. Next. Nah, kita akan belajar tentang struktur naratif teks. Struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Ingat-ingat, untuk membangun sebuah teks, ya, secara umum terdapat 4 tahapan. Ya, ini ada 4 tahapannya ya. Dalam naratif teks, yaitu yang pertama. Ingat-ingat ya, ada 4 tadi. Ya, sekarang yang pertama, yaitu orientation. Ingat-ingat, orientation ya. Orientation or commonly referred to as the introduction contains about who, when, where a story is set. Orientasi atau biasa disebut dengan pendahuluan. Ingat, pendahuluan berisi tentang siapa, kapan,
di mana suatu cerita itu ditetapkan. Ingat ya. Yang pertama tadi orientation. So we are going to the number 2 is complication. Complication tells the beginning of the problem that causes the peak of the problem, or what is commonly called the climax. This section usually involves the main character of the story. Jadi, complication itu menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Ingat, ya, puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Ingat. Jadi bagian complication ini itu biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Oke? Nah, setelah complication, we will go to the number 3. That is resolution. Oke? Ingat-ingat. Resolution. This part is the end of the story or a solution to the problem that occurs. Problems can be solved for better or worse, which will make the story have a happy ending or vice versa. Sometimes some resolution is not a problem to solve. This is deliberately made by the author to increase and maintain interest and suspense for the reader. Usually, this type of resolution is found in the mystery and horror genres. Oke? Jadi, bagian ini itu adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Ingat-ingat, membuat cerita itu menjadi berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembaca. Ingat ya, mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembaca. Biasanya jenis resolusi ini terdapat pada genre-genre misteri dan horor. Ya. Oke, lanjut. The last is reorientation. Yang keempat ya, yang terakhir, reorientation. The section is the closing of a story that is optional. Reorientation can contain moral lesson, suggestion, or teaching from the author. Jadi, bagian ini adalah nutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Ingat-ingat ya, opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pelajaran penulis. Ingat-ingat ya, reorientation itu bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Oke. Nah, sekarang kalian coba cek di WhatsApp group. Coba dicek dulu, ayo. Yuan, Dirgayanggra, V, Karismanur. Ayo coba dicek dulu di WhatsApp grupnya. Di situ sudah tertera link @puzzle.
sudah tertera link add puzzle, kalian bisa klik, buka, dan akses langsung tugas pada pertemuan hari ini. Kak Tommy kasih waktu 20 menit ya, kira-kira cukup atau enggak 20 menit. Gimana? Apa Kak Rismanur? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau cukup, ya sudah, silakan dikerjakan dengan waktu 20 menit, lalu di situ nilainya kalau sudah selesai, nilainya akan keluar dengan otomatis ya. Silakan. Oke, sudah selesai semua ya. Bagaimana nilainya? Bagaimana nilai yang nilainya sudah sangat memuaskan? Sudah memuaskan atau belum? Gimana, Fei? Kurang, kurang. Belajar lagi, dicoba. Tadi yang sudah Kak Tommy jelaskan itu diperhatikan baik-baik. Oke, Yuan, gimana? Sangat puas. Mantap, sangat puas. Sip. Oke, kalau sudah, sekarang Kak Tommy mau bertanya kepada teman-teman semua. Ingat ya, Kak Tommy mau bertanya dari tadi awal yang sudah Kak Tommy jelaskan kepada kalian semua. Ini pertanyaannya. Yuk, yang pertama. What are the characteristic of narrative text? Apa saja sih ciri-ciri narrative text itu? Yuk, apa saja? Ya, Yuan mau menjawab? Silakan. Iya, benar Yuan. Yuan bagus ya memperhatikan dari awal. Lalu yang kedua yaitu mention four structures of narrative text. Sebutkan empat struktur yang tadi sudah Kak Tommy jelaskan ya. Narrative text. Apa saja sih empat struktur itu tadi? Coba. Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, V. Coba menjawab. Apa? Ayo. Iya, bagus, V. Memperhatikan. Ternyata dari dia, ternyata Yuan Dirgayanggra, V, dan Karismanur ini benar-benar memperhatikan. Jadi tidak tidur. Oke, mantap. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak ya atas simpati kalian karena sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran pada pertemuan hari ini. Saya, Kak Tommy, sangat bangga sekali bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi, bisa tanya jawab, dan bisa menjelaskan materi kepada teman-teman semua. Mantap, mantap. Terima kasih sekali lagi, dan Kak Tommy akan menutup kegiatan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.